talk about luxury consumer habits ya. Jadi pertama kita pecahkan dulu satu permasalahannya atau satu kategorinya. Kalau menurut pandangan gua, luxury consumer habits itu bisa dipecah jadi dua. Contoh gini, ada kita bisa lihat, sorry bukan gue bermaksud menyindir, tapi fenomena ini atau karakter ini gue melihat. Jadi luxury consumer habits kan dilihat dari consumer habitsnya kan. Berarti kita lihat lagi dari social economic statusnya, SES-nya, atau bisa dibilang ya kelasnya di mana dia. Oke. Jadi kalau menurut gue nih untuk luxury itu ada yang namanya itu kelasnya itu yang menengah sampai ke atas. Menengah dalam arti kata gue gini, kan ada bawah, menengah, atas. Nah menurut gue kalau luxury ini biasanya itu beberapa yang beli itu menengah mepet ke atas sama ke atas banget. Jadi bukan bawah mepet menengah atau menengah di tengah, enggak. Menengahnya itu sudah borderline dengan atas. Oke, middle, borderline to up. Jadi biasa habits mereka itu adalah pertama ya, pasti barang branded, itu udah pasti. Karena mereka itu mempunyai pride-nya sendiri memakai itu. Tapi itu yang gue observasi itu biasanya menengah borderline atas. Tapi biasanya kalau yang di atas itu mereka itu cenderung lebih kepada functionalities, durabilities, sama ya brand pasti. Cuma kalau misalkan mereka melihat bahwa ada functionality sama durabilities yang bagus, rata-rata mereka itu menggunakan ya maybe brandnya mungkin terkenal tapi mungkin di beberapa kalangan saja gitu. Kayak bisa dibilang kayak gini, kenapa gue bilang ada menengah borderline atas, itu dalam bahasa kasarnya itu OKB, orang kaya baru. Jadi mereka rata-rata itu ingin men-showcase diri mereka bahwa nih loh, gue udah menjadi orang kaya, walaupun mereka ke orang kaya baru gitu. Sedangkan ke orang kaya lama itu atau memang dari atas, dari awalnya punya segmentationnya, itu biasanya mereka cenderung kepada do I need this or not gitu loh. Mereka akan beli beberapa barang branded itu paling untuk acara-acara tertentu gitu. Jadi bukan untuk kayak ya kalau show off sih oke lah, cuman memang tapi mereka lebih kepada pride mereka sendiri, bukan kayak jadi mereka tuh beli barang mewah itu bukan untuk kayak mengesankan kalau mereka tuh norak, bukan. Jadi consumer habitsnya kembali lagi di sini adalah mereka itu lebih melihat lagi. Oke, kalau gua beli barang ini, sorry ada air netes di atas. Jadi kalau mereka itu membeli suatu barang itu atau consumer habit secara mereka membeli suatu barang itu, pertama memang harganya harus mahal. Kenapa? Kalau harganya nggak mahal atau contohnya gini deh, lu beli dompet sebenarnya bagus dompetnya, cuma harganya cuma 5 juta. Tapi lo punya net worth income lo itu sekitar, taruhlah kita bisa bilang 50 juta, 70 juta per bulan. Which is setidaknya secara logik lo bisa purchase satu barang itu sekitar around more than 10 million sampai ya maksimal 20 million lah kalau pendapatan 50 juta sebulan. Itu rationally-nya ya. Tapi ya begitulah. Jadi consumer habitsnya itu yang gue lihat tuh adalah mereka tuh pertama pasti kepentingan price ya, harus mahal. Kenapa? Karena kalau mereka beli barang murah, ini kan murahan. Contohnya deh, gak ada orang luxury belinya Toyota Vios, pasti minimal belinya BMW, Mercy. Kalau Toyota pun paling belinya Camry, ya kan? Itu the minimum banget itu. Karena secara pricingnya, secara modelnya, dan secara dia punya kelasnya memang untuk kelas-kelas orang luxury gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya lebih kepada trust juga sih, trust. Nah, lu bilang lu orang kaya tapi lu naiknya, sorry to say ya, Avanza atau apa, mungkin sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi kan kita bermain stereotip lagi di sini. Jadi mana mungkin sih orang kaya naiknya Avanza sih, tapi nggak juga men.
Orang kaya yang Jakarta kalau ke Bali banyak sewa mobil Avanza, minimal Avanza kalau nggak Innova gitu. Tapi ya kalau untuk pakaian pribadi pasti mereka cari yang mahal. Itu pertama. Jadi consumer habits itu lebih kepada lingkungannya lagi sih kalau menurut gue. Jadi lingkungannya lagi yang membentuk mereka. Jadi ada pepatah kata bilang katanya the goal is to be rich not to look rich. Memang benar, tapi fakta di lapangan yang gue lihat adalah banyak orang yang berbondong-bondong mau beli barang-barang yang sangat branded gitu loh. Kayak contohnya sepatu itu benar-benar harus Balenciaga, atau misalkan contohnya Off-White, atau misalkan contohnya lagi misalkan apa kita bisa bilangnya kayak Prada nggak jual sepatu, nggak tahu deh jual atau nggak, gue lupa. Tapi semacam itu, sorry, gue bukan orang kaya, belum jadi orang kaya, jadi gue kurang terlalu familiar dengan brand-brand mewah. Tapi intinya adalah pertama kali yang gue bilang lagi, balik lagi ke dia punya konklusinya adalah stereotype sama lingkungan gitu loh. Jadi mereka itu kayak contohnya deh, lu beli jam. Nah, jam lu itu misalkan lu pendapatan lu 100 juta per bulan, tapi lu pakai jamnya Swiss Army. Mana ada orang yang percaya sih lu orang kaya, men? Orang agak percaya itu kalau lu pakai Rolex atau apa. Karena itulah menjadi habit gitu loh. Karena lingkungannya itu, karena stereotype-nya itulah yang membentuk jadi habit gitu loh. Jadi habit itu menurut gue dibentuk dari environment-nya lagi. Karena stereotyping itu. Jadi kalau misalkan lu punya brand, lu pengen jual ke high class, menurut gua adalah kalau bisa fungsionalitasnya bagus, desainnya unik dan keren, udah lu naikin aja harganya, lu roketin aja harganya setinggi mungkin. Ya menurut gua why not? Sekarang gua tanya deh, modal untuk bikin suatu tas LV itu berapa sih? Sekarang gua tanya gitu deh. Tapi jualnya bisa puluhan juta, taruhlah satu dompet itu mereka bisa harganya bisa sekitar 70 juta. Kalau nggak gini deh, tas Hermes misalkan gitu, mereka bisa jual sampai 135 juta, 140 juta. Taruhlah modal pembuatan tas mahal itu aja paling sekitar 30 juta, 20 juta. So what does make it expensive gitu loh? Brandnya, karena brand itu mahal. Jadi kalau mau jual, lu mau masuk ke kategori yang kelasnya luxury, kalau misalkan lu punya brand ya, mau main di kelas luxury, ya udah gitu. Tapi asalkan lu mahalin harga, tapi jangan sampai kalah dengan kualitasnya. Jadi kualitasnya bagus nih, functionalities-nya bagus. Walaupun terkadang orang kaya gak terlalu mikir functionalities, mereka hanya mikir pride-nya. Tapi itu menurut gua hal-hal seperti itu yang hanya mikirin pride-nya aja, bukan mikirin functionalities-nya, itu OKB menurut gua, orang kaya baru atau enggak kelas menengah yang borderline dengan atas gitu loh. Karena yang penting mereka show dulu nih, I'm luxury, I'm a rich person gitu. Karena kan kembali lagi ke habit kan, habit orang kaya yang baru naik itu, gue nggak bilang semua, tapi rata-rata itu mereka ingin show off kalau mereka itu I already have my money, I already have my pride, I already have my income, I can afford, saya bisa beli nih barang ini gitu, saya bisa beli ini jasa ini atau barang ini gitu. Jadi kembali lagi dengan consumer habit sih. Jadi menurut gue adalah ya dari konklusinya semua adalah luxury consumer habits tuh kayak itu, cenderung membeli barang-barang yang lingkungannya make, yang stereotipnya make gitu. Jadi kayak misalkan gini, tapi enggak ya, functionality tetap nomor satu ya, sama dia punya quality. Itu udah dua pakem yang nggak bisa digoyang sama orang barang-barang luxury atau consumer habits luxury. Itu udah dua paten nggak bisa digoyang. Tapi membeli satu brand-brand mahal atau brand-brand yang harganya lumayan meroket tinggi, itu karena didasarkan dengan environment lingkungannya dan juga stereotipnya gitu. Karena kan kita sering dengar, kalau pakai jam Rolex berarti udah orang kaya. Kenapa? Kembali lagi, satu brand itu menciptakan brand image-nya. Contohnya gini deh, lu pakai Samsung, lu pakai iPhone, padahal harganya sama-sama mahal, guys, bisa lihat nih. Cuman kenapa orang kalau pakai iPhone itu dikira orang kaya, orang borju? Karena iPhone sudah mengesetkan brand image-nya sebagai brand luxury gitu, ya kan?
Dan Samsung itu sudah menempatkan diri sebagai brand dengan memang luxury juga ada, tapi functionality-nya dan durability-nya sama easiness of using-nya lebih enak dibandingkan iPhone. Tapi gak tahu sih, mungkin pengguna iPhone lebih nyaman dengan iPhone karena mungkin menurut mereka gampang. Cuman Apple sendiri secara keseluruhan, bukan hanya iPhone tapi dari MacBook-nya, dari iPad-nya, secara brand dia sudah menunjukkan bahwa I'm a luxury brand gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau lo mau ngecek lagi consumer habits-nya lagi, luxury consumer habits ya itu dari environment, dari lingkungan dia. Gak mungkin dong satu emak-emak datang ke tongkrongan arisan pakai tasnya yang gak ada merek, padahal kualitasnya bagus, durability-nya bagus, quality-nya gak sembarangan, desainnya keren banget, tapi gak ada merek, gak ada brand. Makanya branding is important. So bagi kalian yang butuh branding, nah bisa follow Instagramnya @creatorbrand. Kita bisa bantu create brand-brand baru untuk kalian. Misalnya kalian mau rebrand, mau bikin brand baru atau brand extension ya, kita bisa bantu. Atau kalian memang baru memulai bisnis, bingung nih mau brandnya gimana, kita bisa bantu. Habis itu juga mau develop brand, misalkan kalian brandnya sudah ada tapi mungkin tractionnya kurang naik atau awarenessnya kurang naik, kita bisa bantu untuk naik, dongkrakin itu. Jadi jangan lupa follow Creator Brand Agency. Dan juga kita punya satu bisnis lagi atau perusahaan lagi, yaitu Oriazo.com. Kita adalah startup untuk brand-brand lokal Indonesia. So itu aja startup answers kali ini. Kalau mungkin jawaban gue ada yang kurang berkenan atau salah, mohon dikoreksi karena gue bukan pakar, tapi gue hanya praktisi yang berdasarkan observasi di lapangan. Oke? So sekali lagi thank you Kristanto atas pertanyaannya. Itu aja sih dari gue. Kalau ada salah-salah atau kurang-kurang, gue mohon maaf. Bisa dicek di Google lain, di Google juga, untuk mempertegas atau mempertajam jawaban gue ini. Thank you. Kita ketemu di Sandy Answers berikutnya.